Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sampai jumpa kembali pada kesempatan kali ini. Yang akan dibahas adalah tentang kiamat menurut Al-Quran dan ilmu sains. Di antaranya adalah pandangan kiamat dari ilmu astronomi, pandangan kiamat dari ilmu geologi, dan ilmu fisika. Silahkan kalian simak video berikut ini. Kiamat menurut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, hari kiamat seringkali disebut-sebut pasti akan terjadi. Tak hanya sekedar kepercayaan mereka, rupanya ilmu sains juga sependapat dengan hal tersebut. Karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah percaya dengan hari akhir atau kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas." Quran Surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam bumi pada hari kiamat. Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, "Akulah sang raja. Manakah para raja yang dahulu berkuasa di bumi?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dilihat dari ilmu sains, memang hal yang mustahil jika segala sesuatu yang ada di semesta ini bisa terus-menerus ada tanpa ada batasnya. Para ilmuwan telah banyak melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui akhir alam raya ini. Dalam melakukan penelitian tersebut, mereka menggunakan hitungan energi yang mendorong alam raya ini agar secara terus-menerus mengalami penambahan. Penggunaan energi ini dimaksudkan untuk menciptakan pemuaian alam secara terus-menerus dengan batasan. Ia tidak boleh melampaui kuantitas penambahan energi yang telah ditentukan yang dapat mengakibatkan alam raya ini meledak. Penelitian yang mereka lakukan menghasilkan dugaan bahwa suatu saat energi yang terdapat di alam raya ini akan melampaui batas keseimbangannya yang menyebabkan kehancurannya. Sebagaimana dulu, benda-benda yang ada di alam raya ini terbentuk setelah terjadinya ledakan besar, maka benda-benda ini juga akan hancur setelah terjadinya ledakan besar yang diakibatkan kekuatan energi yang melampaui batas kemampuannya. Hal ini tentunya serupa dengan penjelasan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong." Surat Al-Insyiqaq ayat 1-4. Saat bumi meledak dan membuang semua lava cair yang ada di dalamnya, permukaan luarnya akan menjadi dataran lava yang rata, mulus seperti kaca, tanpa gunung, bukit, lembah, atau segala jenis lika-liku daratan yang ada di bumi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana." Quran Surat Toha ayat 105-107.
Sejumlah fisikawan, sebut saja Michael Berry, Thomas Gold, dan Stephen Hawking pernah berpendapat bahwa waktu dapat berjalan mundur ketika alam semesta mulai berkontraksi. Ayat-ayat dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa suatu hari alam semesta akan mulai berkontraksi dan ini akan bertepatan dengan dimulainya hari penghakiman, ketika semua kehidupan akan diciptakan kembali dengan pembalikan waktu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa akhir alam semesta ini nantinya akan menyerupai awal pembentukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pandangan Quran tentang kiamat dan para ahli. Sedangkan dalam pandangan ilmu astronomi berbicara tentang kiamat. Menurut ilmu astronomi, para ilmuwan mengatakan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari, peredarannya ini berjalan dengan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan. Terjadi semacam itu karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh, sehingga daya itu semakin lama semakin habis. Jika suatu saat daya tersebut habis, maka keseimbangan itu tidak ada lagi pada planet-planet, termasuk di dalamnya adalah bumi. Sehingga keseimbangannya habis, maka bumi akan meluncur menabrak matahari dan mengakibatkan bumi akan hancur. Kiamat dalam pandangan ilmu geologi dikatakan bahwa bumi terdiri dari semacam gas panas atau nebula. Di dalam perut bumi tersimpan gas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Pada suatu saat tekanan gas dari dalam semakin melemah dan sementara tekanan dari luar semakin kuat sehingga bumi akan mengalami kehancuran. Kiamat dalam pandangan ilmu fisika. Para pakar fisikiawan mengatakan bahwa letak matahari diperkirakan 150 kali 1 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi dalam waktu 8-20 detik. Mereka juga menghitung energi yang dipancarkan ke dunia mampu menyala sampai 50 miliar tahun. Dengan demikian, waktu menyala bagi matahari memiliki keterbatasan dan pada suatu saat nanti matahari tidak akan bersinar lagi. Sehingga ketika matahari sudah tidak bersinar, maka akan terjadi kehancuran bumi. Demikian mengenai pandangan tentang kiamat dilihat dari Al-Quran maupun ilmu-ilmu sains. Selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats
Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari di mana suatu saat semua makhluk yang bernyawa, semua makhluk yang berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian. Semua manusia pasti akan dihidupkan dan dibangkitkan oleh Allah untuk diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dilakukan selama di dunia. Peristiwa yang kedua adalah Yaumul Mahsyar atau disebut juga dengan Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyr merupakan saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk setelah dibangkitkan dari kematian dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua amalan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan dan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang selanjutnya yaitu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruknya. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa ditambah atau dikurangi sedikit pun. Peristiwa yang keempat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan semua amal perbuatan manusia, baik perbuatan yang soleh maupun perbuatan yang buruk selama hidup di dunia. Sekalipun sebesar zarah amalan manusia tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu, manusia tidak akan bisa mengelak dan berbohong dari segala amal perbuatannya, karena semua anggota badan akan menjadi saksi atas segala perbuatannya. Demikian bahasan pada kesempatan kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita bahas tentang kehidupan setelah hari kiamat serta perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat. Demikian kurang lebihnya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.